Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Malia Harahap, NIM 1914010029, Ilmu Komputer Kombe Stambu 2019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat fitur penyimpanan menggunakan room database. Oke, jadi pertama yang harus kita lakukan itu adalah menambahkan referensi ya di Gradle di sini di Gradle-nya ini, yang modul ini. Nah, tambahkan referensi ini. Selanjutnya saya di sini membuat new empty activity dengan nama database. Oke, langsung aja kita ke XML-nya. Nah, jadi di sini saya menggunakan linear layout, di mana orientation-nya itu vertikal. Kemudian untuk padding-nya itu 16. Selanjutnya di sini tuh saya ada menambahkan edit text. Nah, edit text ini merupakan tempat untuk menginputkan user untuk menginputkan teks yang ingin disimpan di database-nya. Kemudian di sini itu ID-nya edit_text. Oke, selanjutnya saya buat di sini lagi linear layout. Nah, linear layout di mana di dalam linear layout ini itu ada button. Nah, ini saya susun secara horizontal ya, atau secara ke samping. Nah, jadi button yang ini merupakan button add ya, untuk menambahkan inputan user ke dalam database. Kemudian di sini ada button reset, jadi dia untuk menghapus semua nanti isi dari database yang telah ditambahkan sebelumnya. Oke, jadi kita lihat di sini juga ada recycle view widget ya. Ini itu untuk menampilkan isi dari table database yang telah kita buat. Nah, sini saya beri ID recycle view. Kemudian di sini juga saya buat button. Nah, button ini fungsinya untuk apa? Untuk kembali ke layarnya nanti, ke layar utamanya. Oke, ini button back ya, ID-nya button back. Oke, selanjutnya kita lihat di list row main-nya. Nah, jadi list row main ini dia tuh untuk menampilkan isi dari tabel kita tadi kan. Menampilkan isi dari tabel kita. Di sini saya menggunakan Android Card View, kemudian linear layout. Nah, linear layout itu secara horizontal, di mana di sini saya ingin menampilkan ya text view, image view, dan ini image view-nya itu secara ke samping. Makanya menggunakan yang horizontal. Oke, jadi text view-nya ini saya beri ID-nya text_view. Selanjutnya sini image view-nya ini, image view-nya saya beri ID bt edit. Nah, di sini saya menggunakan gambar kan. Nah, gambarnya ini dari drawable. Nah, cara menambahkan gambarnya itu bisa langsung ke add. Kemudian kita klik kanan, new, kemudian kita pilih vector asset. Nah, di sini kita bisa mencari gambar-gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, di sini saya gambarnya IC edit, dan kemudian di sini image view-nya untuk delete ya. Jadi saya beri ID-nya delete. Nah, ini gambarnya IC delete. Oke, lanjut kita mungkin ke Java-nya ya, database.java. Nah, jadi sini kita deklarasikan dulu edit text itu dia edit text, button itu ada bt add, bt reset, kemudian recycle view-nya itu recycle view. Nah, kemudian di sini tuh ada list main data, data list, new array list. Nah, jadi sini kita harus membuat kelas baru yaitu main data. Nah, ini main datanya, kita lihat ya, main data. Nah, jadi kita lanjut ya, kita lihat di codingan main data ini. Nah, di codingan main data ini kita membuat
tabel dari database-nya. Nah, di situ kita buat ID dan juga teks. Oke, lanjut kita lihat lagi. Di sini tuh ada room DB database. Nah, sini kita buat kelas baru room DB.java, dimana di sini kita akan membuat entity atau entitas dari si database-nya. Nah, di sini buat nama database-nya itu database. Oke, selanjutnya di sini kita lihat ada public abstract mendo. Nah, oke, kita lihat ya mendo itu apa. Nah, di mendo ini dia berisi insert query, delete all, kemudian update, dan juga menampilkan seluruh isi dari table yang kita buat, table database kita. Oke, lanjut lagi. Nah, sini ada main adapter. Nah, kita lihat main adapternya. Nah, ini dia. Jadi di main adapter ini berisi codingan untuk si view holdernya, recycle view. Nah, jadi kita lihat ya di activity database-nya itu kan kita ada buat recycle view-nya ini kan. Nah, di sini dia akan menampilkan list row main. Nah, list row main. Nah, jadi di main adapter ini berisi codingan untuk si text view ini, si image view untuk edit, dan juga image view untuk si delete. Pertama kita deklarasikan dulu ya, kalau text view itu text view, image view itu ada btn edit dan btn delete. Nah, di sini dia ID dari text view-nya itu text view. Kita lihat di sini list row-nya. Nah, ini ID dari text view-nya text view. Kemudian ini button editnya, kita buat btn edit dengan ID btedit. Nah, ini btedit ya. Oke, lanjut di sini ada button delete dengan ID btdelete. Oke. Nah, jadi kalau misalnya diklik si IC edit atau si image edit tadi, maka dia akan menampilkan dialog, dimana dialog ini nanti berisi isi dari database yang ingin kita ubah gitu, isi dari database yang ingin kita ubah atau kita update atau nah, jadi nanti dia akan menampilkan isi dari tabelnya, kemudian isi dari salah satu tabelnya, kemudian kita dapat mengupdate-nya. Nah, setelah diupdate, maka disitu kita tinggal klik button update-nya aja, maka dia sudah terupdate ya. Oke, lanjut di sini tuh ada button delete ya, button delete. Nah, jadi di sini ketika kita klik si gambar atau si icon tong sampahnya, maka dia akan menghapus isi dari data yang kita pilih. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di codingan database-nya. Nah, tadi udah sampai main adapter ya. Lanjut kita lihat, kita akan deklarasikan dulu di sini. Tadi kan kita udah buat edit text ya di XML-nya, itu dengan ID edit text, kemudian btadd. Nah, ini btadd dengan ID btadd. Nah, di sini ya. Nih, ID btadd. Nah, kemudian itu ada btreset ya. Kita lihat di sini btreset dengan ID btreset dan juga recycle view. Nah, oke, lanjut. Kemudian di sini ada button add. Jadi ketika kita sudah menginputkan teks pada si text view tadi, pada si text view ini, nah, maka ketika kita klik button add, maka dia akan menambahkan data tersebut ke dalam database kita, dan kemudian akan menampilkannya ya, akan menampilkannya di listnya itu tadi, di list yang udah kita buat. Oke, kemudian di sini ada button reset. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menghapus banyak data pada database kita,
itu kita nggak perlu hapus dari listnya itu satu-satu ya, nggak perlu kita klik si icon gambar tong sampahnya itu kan capek ya ngapusnya satu-satu. Itu kita tinggal klik aja si button resetnya. Nah nanti dia akan menghapus seluruh data yang telah kita inputkan ke dalam database kita. Oke, mungkin langsung aja ya kita lihat tampilan dari hasil runningnya ya. Oke, jadi ini merupakan hasil dari runningnya ya. Nah, ini bagian teksturnya kita misalnya ketik halo gitu, halo, kemudian kita klik button add-nya. Nah, maka dia akan tersimpan ke dalam database kita, halo gitu. Kita kemudian kalau misalnya kita mau update, ini kita tinggal klik si icon kayak seperti pensil gitu ya. Nah, kita bisa ubah di sini jadi hi. Kemudian kita update. Nah, dia akan berubah ya jadi hi. Nah, kalau mau kita hapus tinggal klik aja nih yang image view yang gambar tong sampah tuh, nanti dia akan langsung terhapus. Kita coba buat ini ya, buat dua data baru. Saya buat nama saya aja deh, kita add, kemudian buat lagi. Nah, jadi kan ini misalnya datanya banyak nih yang mau dihapus. Nah, kita nggak perlu ngapus satu-satu dengan icon yang icon gambar tong sampah ini. Jadi kita tinggal klik si button reset. Nah, maka dia akan menghapus seluruh data yang ada pada database kita. Oke, kemudian button back ini itu dia untuk kembali ke halaman sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.